Kali ini kita akan mereview kembali apa bedanya encoding, encryption, dan hashing ya. Kita akan mulai dari encoding. Jadi encoding itu dua arah ya, dan fungsinya memang untuk data itu bisa bekerja di antar sistem ya. Contohnya di sini yang H itu ya, H kapital itu kalau misalkan dijadi binary, itu menjadi 01 sekian sekian sekian. Kalau misalkan di development, mungkin teman-teman akan sering menjumpai dengan encode base 64 ya, baik di URL maupun di file ya. Contohnya misalkan kita punya string ayam, kalau misalkan kita encode, itu akan menghasilkan string seperti ini. Dan ini kita bisa decode tanpa perlu secret key, tanpa perlu aneh-aneh ya, kembali menjadi ayam. Jadi memang encoding itu bukan digunakan sebagai security implementation ya. Kemudian kita akan bahas hashing dulu ya. Jadi hashing itu one way. Jadi kalau misalnya kita punya input suatu data, kemudian kita hash akan menghasilkan string dengan panjang yang sama. Misalkan kita punya MD5, stringnya katakanlah ayam, itu akan menghasilkan string seperti ini ya. Dan lengthnya akan selalu 32 ya. Misalkan kita generate lagi ya akan menghasilkan string yang sama ya. Dan ini nggak bisa dibalikin ya, tadi kan one way, jadi string ini tidak bisa kita balikan menjadi ayam, itu tidak bisa. Terakhir ada enkripsi ya, tujuan utamanya untuk menjaga kerahasiaan ya. Jadi contohnya misalkan di sini kita punya string lagi ya, kemudian kita punya key untuk mengenkripsi, dan kita bisa memakai key yang sama untuk mendapatkan pesan yang sama. Salah satu contoh algoritmanya ada AES ya. Ya, misalkan contoh di sini ada ayam dengan secret key ini akan menghasilkan string seperti ini. Dan kalau misalkan dibalikin akan menghasilkan ayam lagi seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya hashing ya, dan ini satu arah untuk menghasilkan string acak dengan panjang yang sama. Kita punya encryption untuk menjaga kerahasiaan ya. Di sini sebetulnya dipecah lagi, ada asymmetric, ada symmetric, tapi itu mungkin kita akan bahas di lain waktu. Dan terakhir kita punya encoding ya. Tujuan utamanya agar datanya bisa bekerja ya kompatibel antar sistem ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.